Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsana bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh paguyuban, sesepuh DKM, Bapak Ketua Paguyuban, Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus DKM, kemudian pengurus Majelis Taklim, seluruh jamaah sekalian, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada subuh hari ini, terutama petugas tim konsumsi yang berkenan menghadiri kegiatan kita di setiap subuh pagi, yaitu kuliah subuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, mari kita kirimkan doa dulu kepada orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang telah menjadi wasilah tersampainya iman dan tersampainya berbagai ilmu pengetahuan kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah bisa beristiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa beliau dan menerima seluruh amal kebaikannya. Wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin minum dulu Pak ya. Suaranya agak serak nih. Bismillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta izin terlebih dahulu kalau kajian kita pada hari ini agak sedikit detail ya. Mungkin mudah-mudahan waktunya tidak terlalu panjang. Ada sebuah kitab yang mungkin sebetulnya pernah kita dengar ya. Kitabnya itu kitab Minhajul Abidin. Siapa yang pernah tahu kitab ini? Kitab ini adalah salah satu masterpiece atau karya dari Syekh Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan wasiat dari Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab ini disyarah atau dijelaskan oleh ulama Nusantara, ulama Indonesia, melalui kitab namanya Sirajut Thalibin, yaitu Syarah Minhajul Abidin. Jadi ini kitab masterpiece-nya, kitab utama yaitu Minhajul Abidin, kemudian disarah atau dijelaskan ulang oleh ulama Indonesia yaitu Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi dari Jampes Kediri. Namanya kitab Sirajut Thalibin. Jadi kalau ulama dahulu itu kalau mencintai sebuah kitab maka akan membuat karya yang menjelaskan kitab tersebut. Jadi namanya kitab syarah. Ya, kitab syarah, ada kitab syarah, ada kitab matan. Kalau matan biasanya ringkasan. Nah, ini sekali-kali Bapak Ibu kalau ada rezeki silakan beli bukunya, bahkan yang tersedia online-nya juga banyak. Jadi zaman sekarang ini kalau kita disebut tidak mudah mencari ilmu pengetahuan, sebetulnya sangat mudah, tinggal klik-klik itu aja ya. Mau kitabnya berbahasa Arab yang versi online maupun yang sudah terjemahan itu banyak. Tinggal kita mau menyediakan waktu atau tidak. Nah, salah satu pembahasan yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah salah satu bab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu tentang 3 kriteria dosa menurut Imam Al-Ghazali yang nanti disyarah oleh beliau ya. Nah, kita langsung saja. Yang dimaksud 3 kriteria dosa itu yang pertama dosa macam apa saja. Yang pertama kita mulai dulu dari pembukaan.
Setiap manusia pasti berdosa. Ada sebuah hadis terkenal, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'inat tawabun. Setiap bani Adam itu suka berbuat dosa, dan orang yang paling baik dari orang yang berbuat dosa adalah at-tawabun, orang yang beristighfar. Makanya kita dalam berbagai nasihat atau berbagai keterangan disampaikan bahwa beristighfar itu manfaatnya banyak. Selain meluruhkan atau menghancurkan dosa, juga membuka pintu-pintu rezeki. Dulu kan kita sering dengar tuh ya, ada misalnya ada sebuah riwayat, ada seorang tukang roti yang rajin beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Nah, kemudian ada ulama besar yang suatu saat mau bertandang ke sebuah kota. Beliau mau ini katanya mau menginap di sebuah masjid, tapi sama pengurus masjidnya diusir. Akhirnya beliau malah duduk atau sampai ke warung tukang roti tersebut, gitu kan. Yang diperhatikan ya ulama besar ini ketika melihat tukang roti ini, dia selalu sebentar-sebentar astagfirullahaladzim, sebentar-sebentar astagfirullahaladzim. Kemudian beliau bertanya, saya lihat dari tadi Bapak ini rajin beristighfar. Apa hikmah atau manfaat yang Bapak peroleh dari beristighfar ini? Alhamdulillah katanya, setiap saya beristighfar, seluruh harapan saya selalu terkabul. Terus sekarang ini apa yang Anda harapkan? Saya ingin bertemu dengan ulama besar dari kota sebelah. Namanya saya lupa namanya, Hasan Al-Basri atau siapa ya. Subhanallah, ternyata ulama yang dimaksud itu yang sedang mengobrol dengan dirinya. Bisa dipahami ya, bagaimana istighfar itu bisa mempertemukan kita dengan berbagai keinginan ya, meluruhkan dosa dan menyampaikan kita pada keinginan, karena hatinya dalam keadaan bersih, dekat dengan Allah gitu ya. Makanya betul hadis ini ya, kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawabun. Ya, setiap anak keturunan Adam itu suka berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang 3 kriteria dosa itu dan bagaimana cara-cara beristighfar atau cara-cara kita membersihkan dosa tersebut gitu ya, atau bertobat dari dosa tersebut. Ya, pertama menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang ini ya, bahwa secara garis besar ada 3 macam kategori dosa dan cara meleburnya masing-masing. Ya. Oh, ini ke tuker-tuker ya, ini apa? Redaksinya jadi berubah nih. Padahal di sumbernya ini yang asli benar ya. Nah, dari sini mestinya ya, fa'alam anna dunuba fil jumlati salah satu aksamin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu secara umum salah satu aksamin itu ada 3 bagian. Nah, ini kembali ke sini ya. Ahaduha, salah satunya adalah tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dosa kategori pertama adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaika kepada engkau, min salatin dari salat, au saumin dari atau saum, au zakatin atau zakat, au kafaratin atau kafarat, au ghairiha fataqdo ma amkana minha ya. Oleh karena itu, kalau kalian pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, fataqdo amkana minha. Oleh karena itu, kalian semua harus mau mengkodoknya atau menunaikannya. Jadi yang pertama, dosa kategori pertama adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Contohnya apa? Kita pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, pernah meninggalkan zakat, pernah meninggalkan kafarat. Kafarat itu misalnya kita pernah bersumpah tetapi melanggarnya, kemudian salah satu bentuk untuk melanggar mengganti atau mengganti sumpah yang kita langgar itu dengan kafarat. Tapi kafaratnya tidak kita laksanakan.
Maka untuk meleburnya engkau harus mengkodok kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi satu dosa karena meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita misalnya pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, pernah tidak berzakat. Maka untuk melebur dosa-dosa tersebut adalah mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Dulu misalnya karena kita tidak tahu hukumnya sholat itu wajib, ya, padahal kita sudah dewasa waktu itu, maka harus dengan cara mengkodok sholat itu. Kalau dalam versi ini ada juga yang bilang katanya sholat gak bisa dikodok, ada juga yang gitu. Silakan cari referensinya. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali sholatnya mestinya dikodok. Berarti kalau kita pernah, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau kita misalnya pernah meninggalkan sholat usia 17 tahun 1 tahun, kebayang itu, kodonya banyak banget ya. Setiap sholat duhur ada sholat kodo berikutnya 4 rakaatnya lagi. Cuman saran saya kalau melaksanakan sholat-sholat seperti itu kodo, terutama ba'da subuh, kodo subuh misalnya, itu sebaiknya jangan di masjid karena takutnya disangka bid'ah. Padahal mungkin sebetulnya ada ya. Termasuk saya pernah membaca dalam kitab namanya Fathul Mu'in. Begini nih bapak-bapak. Bapak-bapak ini termasuk orang yang rajin sholat qobliyah subuh. Pokoknya udah 10 tahun tidak pernah ketinggalan sholat qobliyah subuh, atau udah lama lah berbulan-bulan tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Tiba-tiba bapak-bapak bangunnya kesiangan pas qomat, mengbandi biasanya qomat, bapak-bapak langsung kan kelewat sholat qobliyahnya kan. Nah langsung ikut sholat berjamaah. Nah setelahnya itu bisa dikodok qobliyah subuh. Cuman bisa jadi fitnah kalau dilaksanakan di sini. Bagusnya di rumah saja gitu. Bagusnya di rumah saja. Ustadz Aidi Hidayat juga pernah saya mendengarkan kata seperti itu. Jadi saking hebatnya sebuah perbuatan yang sudah kita lakukan secara istiqomah, kalau terlewat itu bisa dikodok, terutama yang misalnya qobliyah subuh dan lain. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah, ya saya pernah baca itu. Atau mungkin dalam kitab lain yang lupa saya juga. Nah jadi itu ya, boleh. Nah kalau kita pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan zakat, pernah meninggalkan puasa, maka melebur dosanya menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan itu selagi memungkinkan untuk mengkodoknya. Sholat yang dilakukan karena lupa, pernah misalnya saking asiknya nonton bablas sholat subuh, sholat zuhur misalnya, pernah ngalamin misalnya. Nah itu dikodok ya. Atau bisa juga nih, saya ingat waktu itu sholat subuh, di pakaian saya itu ada najis, tapi saya lanjut sholat saja. Nah kalau kita misalnya sadar setelahnya, maka itu wajib mengkodoknya gitu ya, mengkodoknya. Ketika kita sholat ingat, oh tadi perasaan, atau misalnya ketika kita sudah sholat tiba-tiba di sini kelihatan ada kotoran misalnya. Nah menurut Imam Al-Ghazali bagusnya dikodok gitu ya, bagusnya dikodok. Ada juga yang menyebutkan ya sudah lewat saja yang sudah berlalu. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali bagusnya dikodok gitu ya. Atau di tempat yang najis atau alasan lainnya, maka sholat tersebut harus dikodok setelah memungkinkan untuk melakukannya ya. Misalnya kita sholat, kita karena baru tahu sholat aja di tempat itu, ternyata di tempat tersebut tempat buang pipisnya binatang atau tempat buang kotoran yang kemungkinan banyak najis ya. Misalnya kita sholat di tempat itu, menurut beliau bagusnya dikodok gitu ya, bagusnya dikodok. Kalau kita kan biasanya biasalah sudah berlalu lewat aja gitu, karena nggak tahu ini biasa begitu. Tapi menurut beliau bagusnya dikodok. Puasa wajib yang tidak dilakukan karena sakit, bepergian atau melakukan puasa namun lupa niat pada malam hari. Nah, makanya dalam puasa, kalau di kita nggak ini ya puasa dendar ya. Kalau di kita itu di tempat saya dulu, niat puasa itu ada 2 biasanya Pak. Ada niat yang diumumkan untuk seluruh bulannya kalau menurut Imam Maliki ya. Jadi kita berniat puasa itu untuk seluruh hari-harinya gitu ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kalau nggak salah setiap malamnya kita harus berniat gitu ya. Nah ada gitu kan. Nah, dulu saya masih ingat almarhum bapak saya itu
Itu kenangan yang tidak pernah terlupakan. Itu TV itu benar-benar merusak, Pak, merusak. Jadi kalau kita ini kebiasaan kan makan sahur cetrek TV gitu kan, cetrek TV nonton aja gitu. Nah itu merusak keakraban antara keluarga. Jadi kita itu diganggu dengan tayangan-tayangan TV. Jadi orang tua itu susah memasukkan nilai kepada anak. Kalau saya dulu masih ingat karena TV belum ada siaran TV, beliau selalu ayo Jang, niat dulu puasa 1 bulan, dibimbing sama beliau. Jadi bapak saya itu kalau bulan puasa karakternya berubah, sangat penyayang. Tapi kalau di bulan biasa standar seorang bapak yang tegas. Tapi kalau bulan puasa penuh dengan Rahman Rahim. Nah, ini. Nah, ternyata ada ilmunya gitu ya. Jadi dulu ada seorang manusia biasa-biasa, saya pernah dengar dari paman saya, guru saya. Jadi kalau di bulan non puasa beliau tuh bajunya lusuh gitu. Tetapi kalau memasuki bulan puasa bajunya bagus, kemudian penuh wangi-wangian. Nah, kita mungkin perlu sangat menspesialkan bulan puasa. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan di momen-momen tersebut, nah TV-nya matikan dulu deh. Nah, kita Masya Allah diganggu semuanya dengan TV. Ya. Saya juga dengar laporan nih ya, ada perkembangan. Nah, ini mudah-mudahan jadi evaluasi kita semua. Jadi anak-anak kita yang TK-TK ini, yang PAUD yang kecil-kecil itu mereka sudah tahu kata putus, kata cinta, kata sayang. Coba dari mana belajarnya itu kira-kira? Padahal baru aku sama dia bermain mata loh, Masya Allah. Saya dengarnya itu sering ya, saya dengar dari berbagai guru di berbagai tempat. Saya sama dia udah bermain mata kedip-kedipan. Masya Allah, itu dari mana atau yang begitu? Ternyata siapa yang salah? Nah ini bapak tolong, saya perhatikan ibu ya tolong. Jadi kalau bapak sama ibu nonton sinetron, anaknya jangan suruh duduk di situ. Mereka itu otaknya bekerja, berjalan, memperhatikan. Yang salah itu siapa? Bapak dan ibunya. Nonton ngajak anak kecil, disangka mana ngerti, padahal mengatakan ngerti Pak dari kecil. Sedih kan? Masa dari kecil sudah, jadi tidak natural lagi anak-anak kita itu, tidak natural lagi gaya mereka itu, karena salah kita juga. Pas nonton sinetron, nonton Korea, anak kita duduk di sini, padahal disangkanya nggak ngerti. Mereka mungkin pura-pura main Barbie, main apa, tapi mereka memperhatikan, mereka adalah pembelajar sejati. Nah, salah kita. Oleh karena itu saran saya dengan adanya kemajuan internet, kalau ibu punya serial TV yang bapak ibu suka, nontonnya di YouTube aja di rumah sendirian ketika anak-anak sudah tidak ada. Ini mah jadi rutinitas berjamaah bersama nonton itu. Padahal belum ada tuntutannya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Mohon sekali ini ya, supaya anak-anak kita itu tubuh natural sesuai dengan fungsi kejiwaannya. Nah, ini udah jam 5:41 ya. Ini baru dosa yang pertama ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah dosa karena meninggalkan kewajiban. Ya, kita lanjut. Masuk dosa yang kedua, dosa yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasani dunubu bainaka wa bainallahi Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah jenis dosa antara kamu seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi meninggalkan kewajiban, kalau yang kedua ini adalah yang berhubungan dengan Allah, biasanya adalah melanggar apa yang dilarangnya. Kasyurbil khamri, seperti minum khamar, wa darbil mazamiri, nah, dan meniup seruling. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, main musik aja itu termasuk dosa. Bahkan ada kitab namanya Sulamu Taufik, ya, kitab tasawuf yang cukup ekstrim. Jadi bermain alat musik itu termasuk kategori haram. Tapi ini banyak perbedaan ya. Ya, wador bil mazamiri atau meniup seruling, wa akli riba atau memakan riba, wa nahwi dalik atau sejenisnya. Fatandamu ala dalika, maka kalian atau kamu harus menyesal terhadap hal-hal tersebut. Wa tutinu qalbaka, dan meyakinkan dirimu ala tarkil udi, untuk tidak mengulanginya, illa bismiha, untuk hal-hal tersebut abadan, selama-lamanya. Jadi kalau kita pernah melakukan sebuah perbuatan melanggar larangan Allah, maka bentuk dosanya itu adalah meyakinkan hati untuk tidak lagi, pertama menyesali untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Maka engkau menyesali perbuatan-perbuatan tersebut dan menetapkan hatimu untuk tidak mengulanginya
lagi selama-lamanya. Nah, kalau kita katanya udah bertobat tuh dari minuman keras, tapi saat ngobrol ada yang nyuguhin sedikit satu sloki, embat lagi. Nah, itu belum tobat namanya gitu ya. Nah, makanya istilah Sunda itu ada tobat sambal. Tahu tobat sambal? Oh, pedes. Oh, pedes. ajar lagi itu namanya tobat sambal. Itu namanya tobat sambal. Pedes banget ya. Oh, colek lagi. Itu namanya tobat sambal. Jadi harus say goodbye, Pak. Masa sih usia 30-40 ketika kesehatan sudah mulai dipertanyakan masih suka minum yang aneh-aneh? Menurut saya sih aneh, Pak ya. Buat apa, kan kesehatan juga ya. Nah, pokoknya apa yang dilanggar oleh Allah salah satu bentuknya adalah menyesali perbuatan tersebut dan menetapkan hati untuk tidak mengulanginya lagi. Sebagai contoh pada perbuatan dosa ini adalah meminum khamar ya. Berzina, naudzubillah ya, memakan riba. Nah, ini nih, memandang lawan jenis yang bukan mahram. Nah, kalau kita sengaja kan dicari di internet biasanya. Berdiam di masjid dalam keadaan junub, ini dosa apa? Nah, mungkin masih di kita masih ada yang mungkin ya masih awam. Misalnya, mohon maaf, tadi agak jam 9 jam 10 misalnya berhubungan dengan suami atau istri. Berhubungan suami istri gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada undangan rapat mendadakan, datang ke masjid. Nah, itu tidak bisa. Harus mandi wajib dulu ya. Jadi tidak boleh diam di masjid dalam keadaan junub, itu dihitungnya sebagai dosa. Memegang dan membawa Al-Quran tidak dalam keadaan suci. Nah, udah jelas. Nah, ini pahamnya adalah paham Imam Syafi'i kalau Imam Al-Ghazali ini. Nah, kita misalnya memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu ya. Menggunakan harka untuk kemaksiatan dan lain-lain. Menurut Imam Al-Ghazali ya, dosa dalam kategori ini dapat dilebur dengan penyesalan dan memantapkan hati untuk tidak akan kembali melakukan kesalahan serupa. Dengan kata lain, pelaku dosa kategori ini dituntut untuk bertobat secara benar untuk dapat melebur dosanya. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh ulama kita nih. Oleh ulama kita yaitu Syekh Ihsan Jempes dalam kitabnya Sirajul Talibin, beliau menambahkan, bagi pelaku dosa kategori ini agar menyesali perbuatan dosa tersebut dan melakukan perbuatan baik yang berkebalikan dengan dan sekira sebanding dengannya. Misalnya nih ada dijelaskan di bawah. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ihsan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsumma kunta wattabi sayyi'atal hasanat tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dan susulilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka perbuatan itu akan menghapus perbuatan jelek. Jadi kalau kita pernah melanggar suatu hal yang dilarang oleh Allah, maka pertama adalah menyesali perbuatan tersebut dan mengikutinya dengan perbuatan baik. Disesali perbuatan buruk tersebut, kemudian ikuti dengan perbuatan baik. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, contohnya nih sampai begini, ulama kita ini menyampaikan, dosa kita pernah misalnya meminum minuman keras. Itu dapat dilebur pertama dengan tobat dulu, dengan yang kemudian disusul dengan perbuatan baik, yaitu misalnya bersedekah minuman yang halal, seperti memberi minuman kepada sekumpulan orang yang sedang mengaji bersama. Nah, ini bagi orang yang pernah misalnya naudzubillah pernah sharing naudzubillah minuman keras, naudzubillah dengan sahabatnya dengan apa. Nah, kalau kita ingin mentobati dosa tersebut, pertama beristighfar, bertobat, kemudian cara berikutnya adalah membagikan minuman-minuman yang halal kepada para jamaah, pada orang yang ngaji atau orang yang melakukan hal-hal yang positif, maka insya Allah dosanya akan terhapus. Jadi melakukan perbuatan yang kebalikannya, bisa dipahami ya, perbuatan yang kebalikannya. Dosa mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Wah, kita mendengarkan kata-kata kotor segala macam, maka cara menggantinya dengan sering mendengarkan kata-kata yang baik, seperti mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita punya dosa mulutnya dulu busuk gitu, misalnya sering mengeluarkan kata-kata kasar, ganti dengan kata-kata yang baik, lantunan-lantunan Al-Quran. Kata-kata yang buruk itu Masya Allah Pak, cepat masuk ya ke anak-anak kita itu ya.
Anak-anak kita ini sedih sekali ya, virus. Anak-anak kecil kita itu tidak tahu kata-kata itu, tapi ketika bergaul dengan kakak-kakaknya di luar, masya Allah, itu dapat menyerap kata-kata yang busuk itu ya. Dosa berdiam diri di masjid dalam keadaan junub dapat dihapus dengan beriktikaf di masjid. Dosa menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran dalam keadaan berhadas dapat dilebur dengan memuliakannya. Banyak membaca dan kenapa? Yang riba, yang riba. Oh ya, dosa makan riba dapat dilibur dengan bersedekah makanan halal yang baik. Kalau misalnya kita pernah naudzubillah makan makanan yang riba, maka bisa diganti dengan bersedekah makanan yang halal dan baik, gitu ya. Nah, pokoknya kebalikannya kita lakukan, ya, Yang jelas untuk melebur dosa dalam kategori ini adalah dengan cara melakukan ketaatan dan kebaikan yang berkebalikan dengan perilaku dosa tersebut, ya. Menurut Syekh Ihsan bahwa kegelapan yang menginggapi hati karena sebuah kemaksiatan tidak bisa dihapus kecuali dengan cahaya yang menerangi hati tersebut dengan melakukan ketaatan. Kata kuncinya, dosa menyebabkan kegelapan dalam hati, sementara kebaikan mendatangkan cahaya di dalam hati, gitu ya. Luar biasa, ulama-ulama kita sangat detail. Yang terakhir nih Bapak Ibu, dosa yang paling rumit berikutnya adalah, ini paling rumit ya, paling rumit kata Imam Al-Ghazali ya, dosa antara hamba dengan hamba. Adapun dosa kategori yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali, wasalisu dzunubu bainaka wa bainal ibad wa hada ashkalu ashabu. Nah, ketiga adalah dosa yang berhubungan antara kamu dan para hamba. Dosa macam ini lebih rumit dan lebih berat. Ini yang paling berat adalah dosa di antara kita semua. Dosa ketiga adalah dosa yang terjadi di antara sesama hamba, sesama umat manusia. Dosa dalam kategori ini dianggap oleh para ulama sebagai dosa yang lebih berat resikonya dibanding dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah. Allah itu Maha Pengampun, tetapi kalau tetangga kita belum tentu, bawahan kita belum tentu, atasan kita belum tentu mereka Maha Pengampun. Ini dikarenakan dosa antara sesama manusia lebih banyak menuntut tindakan-tindakan tertentu untuk bisa meleburnya. Kita percepat ya. Nah, dosa di antara ini misalnya berkaitan dengan harta benda, jiwa, kehormatan, kesucian atau agama. Nah, contoh nih, dosa yang berkaitan dengan harta. Bagaimana bila dosa berkaitan dengan harta orang lain? Perbuatan dosa antara sesama yang berkaitan dengan harta bisa berupa mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya, merampas, menjual sesuatu dengan adanya unsur penipuan seperti menyembunyikan cacat barang yang dijual. Ini hati-hati ya. Yang suka dagang, misalnya ini ada buah kategori B, mangga kategori B, mangga kategori A. Yang A lebih mahal, yang B lebih murah. Nah, campurkan oleh kita misalnya, nyebutin aja ketika dagang, wah ini kategori buah A semuanya, padahal sudah dicampur dengan B. Nah, itu adalah dosa, ya. Beras juga sama ya, betul ya. Beras pandan wangi dicampur dengan yang enggak wangi. Menjual dengan mengurangi timbangan, mencampur barang jualan yang berbeda kualitas tanpa sepengetahuan membelinya. Betul yang saya sampaikan ya. Mengurangi upah pekerja dari jumlah yang semestinya dibayar dan lain sebagainya. Nah, untuk melebur dosa semacam ini, pelaku mesti mengembalikan harta yang didapatkannya secara tidak sah kepada pemiliknya bila memungkinkan. Bagaimana Pak kalau saya itu sudah melakukan perbuatan itu 1 tahun? Nah, ribet kan? Nah, ini makanya rumit. Coba kalau kita dagang di pasar dengan mencampur barang antara kategori A dengan kategori B, kemudian menjualnya dengan harga kategori A. 1 tahun pelanggan kita udah ratusan, mengembalikannya seperti apa? Berat banget kan? Makanya dibilang dosa yang paling rumit ya. Kalau bisa kembalikan kepada orang yang membeli gitu kan, kalau memungkinkan. Namun bila ia tidak mungkin melakukannya
karena harta yang ia ambil telah tiada, atau karena ia tak memiliki apapun untuk mengganti dan mengembalikannya, maka yang mesti ia perbuat adalah meminta halal kepada pemiliknya agar harta yang telah diambil secara tidak sah itu ia relakan. Bayangin coba, jualan 1 tahun di pasar, mengoplos barang, ada ratusan orang yang beli, meminta halalnya seperti apa coba? Oh, ayo. Ayo gimana? Bahayanya yang berdagang itu seperti itu. Makanya Nabi itu bilang bahwa orang yang jujur dalam berdagang itu selevel sama Nabi di surga. Berat ya? Berat. Nah, ada lanjutnya nih, bagaimana bila meminta halal tersebut juga susah karena udah ratusan orangnya dan nggak tahu siapa gitu. Bagaimana bila jalan itu tak mungkin dilakukan disebabkan misalnya pemilik harta tak diketahui gitu ya, keberadaannya atau telah meninggal dunia. Maka jalan yang bisa ditempuh adalah dengan bersedekah atas nama pemilik barang tersebut bila memungkinkan. Ya Allah, saya nggak mungkin ngebalikin nih. Ada ratusan orang yang belanja ke tempat saya, yang masih ketahuan orangnya kita balikin. Tetapi yang kita tidak tahu siapa, kita ikhlaskan. Ya Allah, saya bersedekah kepada orang-orang yang telah saya niatkan sedekah kepada masjid ini, pahalanya berikan kepada orang yang telah saya zolimi. Mungkin bisa seperti itu caranya. Ya, ini kan saya bilang ini detail ya. Bagaimana Imam Al-Ghazali itu begitu detail. Jadi begitu. Jadi kalau memungkinkan balikan kepada orang yang membelinya, kalau tidak mungkin ketemu lagi karena mungkin sudah tiada, meninggal, maka kita usahakan bersedekah atas orang tersebut. Niatkan gitu ya. Nah, bila langkah itu, bila langkah itu juga tidak mungkin dilakukan karena kita mau berniat nih mengembalikan harta-harta itu, tetapi kita hartanya tidak ada, tidak punya harta lagi, udah habis gitu ya. Maka perbanyaklah melakukan perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan soleh dan ketaatan yang sekiranya besok di hari kiamat saat kebaikan itu ditimbang bobotnya sebanding dengan perbuatan zolim yang dilakukan kepada sang pemilik harta. Jadi gini nih, kalau suatu saat kita melakukan perbuatan tadi mencampur barang tersebut, banyak orang yang sudah berbelanja kepada kita tidak mungkin mengembalikannya karena harta kita sudah habis. Maka perbanyaklah perbuatan baik yang menurut kita sebanding dengan perbuatan dosa tersebut. Wah, apa mungkin sholat tahajud tiap hari, tiap malam 11 rakaat atau baca Quran tiap hari misalnya 1 khataman atau apa, agar nanti kenapa ada hikmah berikutnya Pak ya. Bila tidak, nah kalau kalian tidak mau juga, nah sampai sedetail ini memang Ghazali. Kalau kalian sudah tahu harta tidak punya, dosa banyak, tapi tetap tidak mau melakukan ketaatan, maka bersiaplah untuk menanggung dosa pemilik harta yang dizolimi itu. Jadi ketika nanti di akhirat, siap-siap kamu nanti ditamplokin dosa-dosa dari orang yang kamu zolimi itu. Makanya untuk mengantisipasi tersebut, kata Imam Al-Ghazali, perbanyak perbuatan kita agar nanti saat di mizan dalam timbangan, ketika dosa kita nambah banyak dari dosa-dosa yang diberikan dari orang yang kita zolimi, kita punya amalan kebaikan yang balance gitu. Bisa dipahami ya? Amalan yang balance. Udah ini keburukannya begini gitu ya. Kalau kita sudah rajin bukan perbuatan baik, maka akan balance gitu ya. Dan bila itu terjadi, maka kerugian dan kecelakaan akan menimpa pelaku dosa semacam ini. Tidak cukup sampai di sini, ia juga mesti benar-benar bertobat kembali kepada Allah, berdekat-dekat dengan merajuk kepadanya lahir dan batin, agar kelak di akhirat ia berkenan memintakan keriduan kepada orang yang dizalimi haknya itu. Kan gitu rumusnya, kalau kita pernah menzalimi orang lain di akhirat itu kan kebaikan kita yang diambil gitu kan, atau sebaliknya dosa orang yang kita zalimi itu diberikan kepada kita gitu kan, seperti itu. Nah, itu dosa yang berkaitan dengan harta, sedetail itu ya. Yang kedua, mohon maaf, ini ada 2 dosa lagi, sedikit lagi. Dosa yang berkaitan dengan jiwa. Bagaimana bila menyangkut jiwa? Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin dan Syekh Ihsan Jampes dalam Sirajul Talibin menuturkan, orang yang melakukan kesalahan pada orang lain yang berkenaan dengan jiwa nih, seperti membunuh misalnya, maka ia bisa melebur dosa perbuatan zolimnya itu dengan memberi kesempatan kepada orang yang dizolimi
itu atau kepada ahli warisnya untuk melakukan kisos kepada dirinya. Jadi karena hukum membunuh itu kisos, maka dia harus bersiap diri nyamperin ahli warisnya untuk siap dikisos, gitu ya, dikisos. Namun bila hal ini tidak dimungkinkan karena orang yang dizalimi atau keluarganya tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal semua, maka jalan yang mesti ditempuh adalah bertobat kembali kepada Allah dan ya mendekati dan merajuk itu ya memohon-mohon ya, agar kelak di hari akhirat ia berkenan memintakan maaf dan keriduan kepada orang yang dizalimi, agar dengan pemaafan itu di hari kiamat terbebas dari besarnya kerugian sebagai akibat dari kezaliman yang dilakukannya. Dalam Islam itu memang yang ada dua pilihan ya. Kalau misalnya saudara kita itu dibunuh, maka kita berhak mengkisos orang yang membunuh saudara kita. Kalau misalnya dia mau terhindar dari kisos, itu biasa dengan mengganti dengan kaparat atau dengan denda yang wah itu miliaran rupiah ya. Kita sering mendengar kisah-kisah itu di para TKW ya. Dulu ingat ya, di Indramayu itu ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan membunuh majikannya ya. Kemudian keluarganya tuh mengikhlaskan ya, tapi harus bayar denda. Itu dendanya itu Masya Allah. Sampai waktu itu ingat di Indonesia itu sampai mengeluarkan koin ya, ngumpulin koin. Tiba-tiba dia bebas lah dari hukuman itu, dan sisa sumbangan warga Indonesia itu masih banyak. Pulang ke kotanya itu dia malah bikin hajatan besar, bikin dangdutan. Aduh, ini agak bersyukur. Itu ramai ya, ramai. Gimana Pak Haji itu? Ramai itu ya dulu ya di sebuah daerah gitu ya. Jadi sudah dibantuin seluruh orang Indonesia bebas dari hukuman mati, syukurannya ngundang dangdutan. Goyang deh pagun. Orang Indonesia itu masalah ya. Kalau nggak dangdutan itu gimana gitu ya. Sedih ya, sedih. Ya. Itu kalau dosa yang berkaitan dengan jiwa harus dikisos. Harus dikisos. Dulu di Iran itu ada kejadian unik Bu ya. Ada seorang ibu yang anaknya dibunuh oleh temannya gitu ya. Ini si ibu ini patut dicontoh gitu ya, patut dicontoh. Kebetulan yang membunuh anaknya itu ternyata orang miskin lagi ya. Nah, ketika sudah di tiang gantungan di Iran itu kan hukuman matinya digantung ya, Pak Asep ya, digantung. Nah, si ibu itu dengan penuh kerelaan dia melepaskan gantungan anak yang membunuh anaknya itu dilepasin dan tidak menuntut apa. Dia cuma melakukan satu hal terakhir, yaitu plak, menampar sekali lagi. Aku maafkan kamu, ceplak tapi ditampar sekali. Udah dia bebaskan. Nah, di kita kayaknya nggak mungkin seperti itu ya. Nah, salah satu contoh yang berikutnya yang adalah dicontohkan oleh Rasul ya, ketika beliau didatangi oleh si Wahsy itu ya, Pak Endar ya. Jadi Wahsy ini adalah orang yang membunuh paman Nabi itu Hamzah. Tetapi ketika Fathul Makkah, Wahsy ini minta maaf dan mau masuk Islam. Rasul kemudian mengizinkannya masuk Islam. Tapi kemudian Rasul tidak mau memandang wajah Wahsy ini karena selalu ingat dengan wajah pamannya yang dibunuh oleh Wahsy gitu ya. Jadi beliau manusiawi lah gitu ya, tidak mau melihat orang yang membunuh orang yang dicintai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah dosa yang berkaitan dengan nama baik atau kehormatan. Bila dosa itu menyangkut kehormatan atau nama baik ya. Adapun bila kesalahan itu berkaitan dengan nama baik seperti nama baik seseorang seperti menggunjing, menuduh, membuat berita bohong tentangnya atau mencacinya, maka yang mesti dilakukan oleh pelakunya adalah mengingkari dirinya sendiri atas apa yang telah ia lakukan. Bila sebelumnya ia menuduh, mencaci atau menggunjing di hadapan seseorang, maka di hadapan orang itu pula ia mesti menyatakan pengingkarannya terhadap perilaku yang salah yang telah ia lakukan itu. Ia mesti sebutkan bahwa yang pernah ia katakan adalah suatu kebohongan. Jadi cara bertobat atau cara mengakui perbuatan dosa ini dengan mendatangi orang yang digunjingi itu, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan kata-katanya. Aduh punten, saya tadi ngomongin kamu gini. Oleh karena itu saya mohon maaf agar diampuni seluruh perbuatan dan perkataan saya. Tapi di kita mah kayaknya nggak ada yang ngomong gitu ya.
Aduh, dengan gentleman datang, aduh maafin ya, saya tadi ngomongin ini, ngomongin itu. Kayaknya nggak ada gentleman itu gitu. Kita ini tipe-tipe pemain belakang semua gitu. Dengan cara itu ia mengembalikan nama baik orang yang dizoliminya. Tak cukup sampai di situ, ia juga harus meminta maaf dan halal kepada orang yang dicemarkan nama baiknya itu. Dalam hal ini ia mesti menyebutkan secara rinci apa satu. Dalam hal ini ia mesti menyebutkan secara rinci apa saja kesalahan yang telah ia perbuat. Tak cukup hanya meminta maaf dengan tidak menyebutkan perilaku salahnya secara jelas. Jadi harus menyebutkan kesalahannya secara jelas. Karena bisa jadi saat kesalahan-kesalahan itu disampaikan kepadanya, hatinya tak merasa senang dan menjadikannya sebagai simpanan yang kelak di akhirat kiamat ia akan ambil dari pahala-pahala kebaikan sang pelaku. Bisa dimengerti maksudnya Bapak Ibu? Jadi kenapa kita harus mengucapkan memohon ampun dan seraya menyebutkan kata, Bapak, saya pernah nyebut kamu ini gini. Harus didetailkan. Siapa tahu kalau tidak didetailkan, orang ini tidak mau memaafkan. Saya mau nggak memaafkan kamu, saya pengen ngambil pahala kamu aja nanti di akhirat. Nah, harus disampaikan supaya dia itu punya pilihan memaafkan atau nanti aja nuntutnya di akhirat. Nah, sampai seperti itu coba Imam Al-Ghazali detail ya. Tentunya permintaan maaf dan hal ini dilakukan bila memungkinkan. Tapi kalau kita ngomong kemudian menyampaikan itu, kemudian orang itu takutnya bawa parang, kemudian kita dipenggal. Nah itu lebih baik jangan. Nah cuman siap-siap dengan urusan kita nanti di akhirat. Nah kalau kita tidak mau ngambil rezeki itu, perbanyaklah perbuatan kebaikan. Aduh kalau saya ngomong sama dia malu saya Pak. Ya udah perbanyaklah perbuatan baik agar nanti kita punya bekal ketika orang itu menuntut haknya kepada kita. Atau ibu-ibu zaman dahulu tahu artis Roy Martin ya? Dulu ada sebuah film, saya lupa judulnya apa ya. Jadi Roy Martin ini, Pak Haji ingat nggak? Suka nonton? Ada Roy Martin ini bawa mobil nih, mobilnya mobil Jeep, di film. Jebret, dia nabrak ayah dengan anaknya, kalau nggak salah ya. Saya lupa ceritanya. Ayah dengan anaknya, jebret. Ditabrak, yang ayahnya mati, si anaknya itu masih ngelihat gitu kan. Yang nabraknya itu siapa? Diperhatikan wajahnya. Cuman yang nabrak ini Roy Martin kabur, tapi yang anaknya itu bisa melihatnya, masih ingat wajahnya. Tapi karena dia ini ketabraknya cukup keras, akhirnya dia matanya buta. Nah yang nabrak ini Roy Martin di jalan mikir, aduh saya punya dosa nih. Akhirnya keesokan harinya dia beberapa bulan berikutnya dia membantu keluarga yang ditabrak itu. Sementara anak yang ditabrak itu kan sudah tidak bisa melihat lagi ya. Jadi seluruh biaya pemakaman, biaya pengobatan anaknya yang tabrakan ini dia menolong. Dan ketika dia membantu pengobatan itu dia tidak menyebutkan kalau dia yang menabrak. Nah dia bantu semuanya gitu ya. Kemudian tibalah si anak ini pada saat dia sembuh. Ketika dia buka makanya, si pelaku yang nabrak itu ada di depannya. Wah, dia loncat kan, mukulin. Tapi dicegah sama keluarganya. Kamu ngapain? Orang itu adalah orang yang membantu kamu saat ini. Nah, saat si penabrak ini ngomong, ternyata dia kenal suaranya yang mengobati dia selama ini. Tetapi kemudian dia bingung antara mau balas dendam, tetapi satu sisi orang yang nabrak ini ternyata yang membantu dia juga selama ini. Cuman karena dia kan hanya bisa melihat wajahnya, nggak mendengar suara waktu nabrak gitu kan. Nah, ini maksudnya adalah kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan pada orang yang kita dolimi, Ya sedikit lagi Bapak Ibu ya. Bila tidak, sebab yang bersangkutan tak diketahui keberadaannya telah meninggal dunia atau dikhawatirkan akan timbul fitnah, maka tak ada jalan lain yang mesti dilakukan selain memperbanyak melakukan kebaikan, gitu ya. Sang pelaku juga mesti memperbanyak istighfar untuk orang yang dicemarkan nama baiknya. Nah, kita boro-boro istighfar untuk orang lain, untuk diri sendiri juga pelit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang saya zalimi, gitu ya. Nah, selanjutnya bila kesalahan yang ini mudah-mudahan naudzubillah jangan terjadi di antara kita ya. Selanjutnya bila kesalahan yang dilakukan berhubungan dengan kesucian seseorang, seumpama berkhianat, naudzubillah min dzalik ya. Berkhianat dengan menjinahi istri atau anak perempuannya, maka ia juga harus mengakui perbuatan itu kepada si suami orang tersebut, istri
perempuan tersebut atau kepada ayah dari perempuan tersebut. Karena meminta maaf dan menuturkan kesalahannya itu justru. Nah, tetapi kalau misalnya dia ketika menuturkan kesalahan itu kepada orang tua atau suaminya bisa menimbulkan kejadian yang fatal, maka tidak usah dilakukan. Cuman kembali lagi harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau misalnya dia ingin mengakui perbuatan tersebut tapi efeknya akan besar, maka jalan yang bisa ditempuh adalah dengan berdekat-dekat kepada Allah dan memohon ampunan dengan sepenuh hati agar di hari kiamat orang tersebut berkenan memaafkannya ya. Kita memohon kepada Allah agar orang itu dibuat hatinya berkenan memaafkan kita. Wah, sebanyaknya. Ya, kita kita tarik yang besar-besar aja ya. Nah, ini masih kaitan dengan ini ya. Jadi pokoknya kalau naudzubillah min dzalikal menjina, naudzubillah jangan sampai ini mah ya. Tapi kalau kita melihat kasus ini dan kita ingin menyampaikan nasihat, kurang lebih seperti itu. Kalau bisa kamu minta maaf kepada keluarganya, kalau tidak ya kamu harus tidak ada pilihan lain kecuali memperbanyak amal kebaikan gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau kita berbuat dosa yang berkaitan dengan agama seperti pernah menuduh orang muslim itu kafir, munafik, ahli bidah atau sesat, maka hal ini merupakan perkara yang terberat ya. Untuk menebus kesalahan ini, orang yang melakukan mesti menyatakan bahwa dirinya telah berbohong atas tuduhan-tuduhan tersebut di atas. Tak cukup itu, ia juga harus minta maaf dan halal kepada orang yang dituduhkannya bila memungkinkan. Bila tidak, maka ia harus mendekati Allah, berdoa dan memohon ampun kepadanya, merajuk ya, dan menyesali sepenuh hati gitu, agar nanti kita diampuni. Nah, secara kita simpulkan ya, secara garis besar peleburan dosa terhadap sesama manusia adalah dengan meminta maaf dan halal kepada orang yang disalahi bila memungkinkan. Bila tidak, maka tak ada jalan lain selain berdekat-dekat kepada Allah, memohon dengan sepenuh hati agar kelak di hari kiamat berkenan menjadikan orang yang dizalimi mau merelakan dan memaafkannya. Bila orang yang disalahi tak juga memaafkan, maka satu-satunya harapan adalah kembali kepada Allah dengan segenap anugerah dan kebaikannya. Ketika Allah mengetahui ketulusan hati seorang hamba dalam menyesali kesalahannya dan mencari maaf yang disalahinya dari yang disalahinya, maka dengan anugerahnya Allah berkenan membuat orang yang disalahi menjadi ridho kepada orang yang menjalahi. Jadi intinya kalau kita pernah berbuat dosa kepada sesama manusia adalah meminta maaf dan meminta kehalalan kepada orang yang kita zolimi itu. Ya gitu ya. Bila tidak, maka tak ada jalan lain selain berdekat kepada Allah. Bila kita tidak memungkinkan meminta maaf dan meminta kehalalannya, ya tidak ada jalan lain kecuali mendekat kepada Allah seraya terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat orang yang saya dolimi itu hatinya dilembutkan sehingga dia mau berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Jadi intinya kita harus minta maaf dan minta halal. Tapi kalau tidak memungkinkan, dekati Allah, perbanyak perbuatan baik sehingga Allah berkenan menjadikan hati orang yang kita sakiti itu agar lebih tenang, lebih ridho mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan cukup detail ya. Intinya ada 3 dosa. Dosa karena kita meninggalkan kewajiban, dosa karena kita melanggar yang dilarang Allah, dan ketiga adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hamba dan hamba yang lain. Dosa 1 dan kedua itu sangat mungkin diampuni karena Allah Maha Pengampun. Tetapi yang ketiga ini yang paling rumit. Oleh karena itu jaga lisan, jaga mata, jaga kaki, jaga tangan, jangan sampai mengambil hak orang lain atau menyakiti orang lain. Gitu aja Bu ya. Mohon maaf ini agak kepanjangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.